harus efektif jadi kebaikan. Dan safar itu bisa menjadi alat ukur akhlak seseorang. Masih ingat ketika Umar bin Khattab bertanya kepada seseorang yang menganggap itu orang baik. Lalu Umar bin Khattab bertanya tentang 3 hal. Pernahkah engkau melakukan safar bersamanya? Perjalanan jauh. Pernahkah engkau mengadakan muamalah? Dan pernahkah engkau memberi amanah? Rupanya dalam 3 hal inilah kualitas ya, di dalam safar itu orang cenderung celetak-celetuk mengomentari apa yang dia lihat. Cenderung akan kesabarannya akan terlihat karena perjalanan jauh, capek. Itu akan nampak orang sabar dan yang kurang sabar. Akan banyak kejadian-kejadian yang cocok dan yang tidak sesuai. Itu pun akan kelihatan. Wah, macet. Nah, itu. Padahal yang ngomong begitu dan yang tidak ngomong sama-sama mobilnya. Komentar tentang cuaca, amit-amit, dingin. Ada yang tidak amit-amit juga. Alhamdulillah sejuk. Padahal cuacanya sama. Jadi memang kalau kita sudah akan melakukan perjalanan, kita harus bertekad. Setidaknya seperti wajah kita. Mengapa mata jumlahnya lebih banyak dari mulut? Mungkin salah satu hikmahnya. Memang kita harus melihat, membaca lebih banyak daripada yang kita katakan. Kalau orang lebih banyak dari apa yang dia baca tuh, Iqra itu menghimpun ya informasi lewat mata, bisa membaca, bisa menyimak, melihat, menafakuri. Nah, mata ini inputnya harus lebih banyak daripada yang bicara. Kalau orang yang bicaranya lebih banyak daripada input lewat matanya, cenderung tong kosong nyaring bunyinya. Telinga juga 2 jumlahnya dibanding dengan mulut. Bisa jadi salah satu hikmahnya adalah kita harus mendengar lebih banyak daripada bicara banyak. Jadi lebih baik dalam hidup ini sedikit saja bicara. Tapi kenapa mulut lebih besar daripada lubang telinga? Mungkin hikmahnya adalah supaya kita bisa lebih sedikit bicara, tapi besar manfaatnya, besar hikmahnya, besar kegunaannya. Bisa menggugah dan merubah. Sesudah dapat input dari mata, dapat input dari telinga lebih banyak. Kenapa kepala kita, otak kita lebih besar dari mulut kita? Mungkin harus diolah dulu, ditafakurinya lebih banyak sebelum keluar ke mulut kita. Maka pilihan dalam Islam itu sederhana. Orang yang beriman, falyakur khairan auliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan auliyasmud. Pilihannya itu 2, berkata baik, benar, atau diam. Maka salah satu alat ukur santri di pesantren ini juga bisa dilihat dari kemampuan mengendalikan lisannya. Kalau sudah gampang celetak-celetuk, segala dikomentari, segala diomongkan, ini kecenderungannya ya bisa kurang berkualitas. Kalau kita tidak terbayang Rasulullah tukang ngobrol.
kalaupun Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, beliau berkumpul mendengar orang ngobrol, menyimak, ikut kagum kepada sesuatu yang dikagumi, ikut senyum kepada sesuatu yang lucu, ikut kebahagia kalau mendengar cerita menyenangkan. Tapi tetap saja komentar beliau tuh komentar-komentar yang baik. Celetuk-celetuknya tidak ada kecuali yang penuh makna. Jadi kalau membayangkan akhlak Rasul itu, bayangkan saja, oh bukan tukang ngobrol. Mungkinkah Rasulullah tukang celetak-celetuk? Dikit-dikit celetuk, dikit-dikit celetuk. Han, kebayang tidak? Tidak, nggak kebayang. Jadi hati-hati nih yang suka celetak-celetuk, banyak komentar, dikit-dikit celetuk, dikit-dikit celetuk, ngomong aja. Itu orang-orang yang tukang celetak-celetuk, nyaris kualitasnya itu tidak akan berbobot. Karena dia mendahulukan mulut daripada mikir. Ini para santri yang tukang celetak-celetuk, yakinlah kualitasnya tidak akan begitu bagus karena waktu zikirnya akan kurang. Waktu mikirnya akan kurang. Mungkin dalam akademik ada yang bagusnya, tapi dia jago matematik, ya tidak ada apa-apanya jago matematik. Kalau mulutnya tidak bisa dihitung oleh dirinya sendiri, dosa yang akan terjadi akibat mulutnya. Mungkinkah Rasulullah SAW terbahak-bahak? Jawab, gak kebayang. Rasulullah SAW itu senyum sampai kelihatan gigi. Kalau melihat yang lucu tuh tertinggi itu senyum. Tidak ada teriwayatkan Rasulullah terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Nah ini penting nih, ya proporsional ya. Pasti kita juga kalau mendengar yang lucu ingin tertawa. Kalaupun kita tertawa, hindari terbahak-bahak, terpingkal-pingkal yang membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Di dalam bab melucu ya, ngebodor atau Rasulullah juga ada, tapi sedikit dan tetap dalam kebenaran serta punya makna. Seperti yang nenek-nenek itu ya, yang disampaikan bahwa di surga mah tidak ada nenek-nenek. Sedih si nenek. Sesudah itu Rasulullah mengingatkan bahwa di surga mah semuanya juga jadi remaja kembali. Loh, kan itu benar. Atau ketika seorang istri mencari suaminya, itu suamimu yang matanya ada putih-putihnya. Ya masa mata ngebeleg-beleg hitam semua ya. Tapi oh enggak. Atau waktu ada yang pergi ya silakan naik anak onta. Oh, kebayangnya apa kalau dengar anak onta? Kebayangnya onta kecil, padahal onta besar anak siapa itu? Nah inilah guru tingkat tinggi suka telat ketawanya ya, karena mikir dulu. Ya disuruh naik anak unta, pastikan unta aki-aki juga anak unta, anak peda ya. Nah hadirin, orang kalau makin banyak bergurau, itu hilang kewibawaannya, izahnya itu. Dikit-dikit gurau, dikit-dikit gurau. Terbayang tidak Rasulullah tukang bergurau kan? Tenang aja, kalem, semuanya terkendali, tapi bukan jaim. Rasulullah itu kalem bukan supaya kelihatan wibawa, supaya kelihatan disegani, enggak, karena memang beliau sibuk berzikir dan berpikir tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kan ada yang kalem di kalem-kalem untuk kelihatan wibawa,
Ada yang kalem karena sibuk berzikir dan berpikir. Bedanya apa? Bedanya orang yang kalem demi penilaian orang, maka dia tidak akan istiqomah, tidak akan konsisten. Di depan kelompok tertentu dia akan kalem, tenang, dia jaim. Tapi di dalam kelompok yang lain dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Ada tuh yang di depan anak buahnya dia tenang. Saudara-saudara, kita harus membangun bangsa ini sesuai. Pokoknya kalau sudah di mimbar kelihatan seperti wibawa. Turun dari mimbar ketemu dengan kelompok cekakak, cekikik, dorong sana sini. Ada lagi yang pas ketika ketemu lawan jenis jadi centil, rehe. Padahal di depan kelihatan wibawa, tenang. Tapi ketika ketemu perempuan yang bukan haknya, bukan muhrimnya, ada yang beda lagi, ketemu dengan teman-temannya yang suka bergurau. Jadi orang yang wibawa, pasti bunglon, beda-beda. Ada yang sendiri. Makanya kalau ingin tahu mengapa Rasulullah SAW sangat tenang, sangat terpelihara kata-kata dan sikapnya, kata kuncinya adalah beliau selalu zikrullah ta'ala, selalu ingat kepada Allah, menafakuri. Makin kuat zikirnya, makin terpelihara dari kesia-siaan. Secara syariatnya sibuknya zikir, secara hakikatnya orang yang berzikir fatukuruni adzkurukum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah lah yang nanti akan menenangkan jiwanya, menjernihkan pikirannya, menuntun sikapnya. Makanya adik-adik seluruh santri ini, nanti salah satu penilaian kenaikan kelas adalah mulutnya, ya. Biasanya kan penilaian hanya dari akademik, di beberapa tempat tuh kita sangat serius menilai bagaimana mulut seseorang terjaga atau tidak, karena sumber masalah ini dari mulutnya. Walaupun bicaranya tentang kebenaran, ya, tetapi kalau mulutnya tidak terjaga, maka mudah juga kebenaran itu rusak oleh lisannya sendiri. Benar? Nah, sekarang mulut ini pasangannya tulisan. Karena sekarang ada media, handphone dan sebagainya. Untung ada di sini nggak pakai handphone ya. Wah, aman dunia nggak pakai handphone. Lebih tenang. Pertama, nggak kebeli handphonenya. Kedua, pulsanya juga berat ya. Yang ketiga, ini bisa banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Sudahlah, baik-baik saja deh nggak pegang handphone. Baik, apa ada kerusakan pikiran gara-gara tidak ada handphone? Apa ada kerusakan fisik gitu? Telah terjadi lumpuh tangan atau jempol bengkok kan? Tidak ada. Apa ada menjadi kerusakan jiwa karena tidak ada handphone? Tidak ada nih. Atau ibadah jadi hancur karena tidak ada handphone, bagaimana? Baik-baik aja dunia. Atau keadaan dunia menjadi kacau balau gara-gara ada tidak punya handphone? Tidak ya. Atau hubungan dengan orang tua hancur gara-gara tidak ada handphone? Baik-baik saja nih. Benar? Hari-hari tidak buka handphone baik-baik saja. Tidur misalkan jadi susah tidur,
Masya Allah. Hafalan berkurang gara-gara tidak ada handphone. Masya Allah. Kawan ada, tetap ada kawan. Makan tetap makan gara-gara nggak ada handphone. Banyak orang yang hidupnya sudah terikat handphone. Memang tidak banyak bicara, tapi banyak jempol. Tangannya mengganti kata-katanya. Terus online terus. Dikit-dikit jawab, dikit-dikit komentar. Hati-hati nih bagi yang di rumah punya handphone ini, adik-adik ini. Udah berapa tahun nih nggak punya handphone? Ada hidup sudah berapa tahun? Ini yang paling sepuh di sini siapa? Baik-baik saja nggak ada handphone. Juga dulu tidak punya handphone waktu remaja, belum ada handphonenya ya. Kalau tidak hati-hati mulut ganti tuh jadi jari. Makanya selain saum mulut juga saum jari dari nulis yang tidak manfaat. Nah, rekan-rekan sekalian, para pendengar, diam itu ada beberapa jenis ya. Ada diam yang tidak ngerti apa-apa, diam saja. Ini diam sudah lumayan, tapi tidak jadi solusi. Ada yang diam karena takut. Dia memang ingin bicara, tapi takut mau bicara. Padahal sebetulnya harus bicara. Nah, diam ini diam yang kurang baik. Pentingnya dia bicara, tapi dia tidak bicara. Pentingnya dia amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena takut dia diam. Ini kurang baik juga. Ada yang diam karena malas. Malas ngomong. Padahal harusnya bicara, tapi dia malas. Ini mah blon-blon lah orang-orang, saya ngomong juga gak akan ngerti. Oh, itu diam sombong malah. Ada juga yang diam karena terancam. Oh, tadi sudah ya. Ada juga yang diam dibeli. Kalau kamu diam, saya kasih hadiah. Ini diam salah juga. Dia tahu, tapi dia diam. Karena dia tergiur oleh duniawi. Yang tadi karena takut. Kalau ngomong takut dihukum, dia dipecat. Yang ini milih diam karena dibayar untuk diam. Dibeli suaranya supaya diam. Ini diam buruk. Bagi kita falyaqul khairan aw liyasmut. Semuanya lillahi ta'ala. Masya Allah. Demikian para pendengar yang budiman, terima kasih atas doanya. Perjalanan ke Tiongkok, ciptaan Allah, milik Allah kemarin banyak hikmah. Insya Allah semua kebaikan datangnya dari Allah. Semua hikmah milik orang yang beriman. Siapapun yang melihat hikmah, ambil. Orang Tiongkok tidak pesan lahir di Tiongkok. Sebagaimana kita orang Indonesia tidak pesan lahir di Indonesia. Setiap kebaikan, keburukan mengandung hikmah. Dan orang yang berimanlah yang betul-betul harus belajar ngambil hikmah dari penjuru bumi manapun. Karena setiap penjuru adalah milik Allah, ciptaan Allah. Yang bahaya itu adalah kagum kepada makhluk sehingga melupakan Allah. Wah, ini bangsa hebat. Tidak ada bangsa hebat. Yang ada adalah orang inna akramakum indallahi atqakum. Yang hebat cuma orang takwa. Jangan sampai kagum kepada satu kaum karena duniawinya. Tidak. Kaum yang paling mulia adalah yang mulia dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa. Namun demikian, kita tetap menghargai jerih payah orang lain, perjuangan orang lain, ya, tanpa harus mengagumi kaumnya. Kan
Bangunan di sana mengagumkan secara duniawi, tapi apalah artinya tidak membangun iman. Dunia nggak akan dibawa kemana-mana. Wah, bangunannya hebat, menjulang tinggi. Nggak ada apa-apanya kalau nggak pakai iman. Nggak ada apa-apanya kalau tidak menjadikan ibadah. Makanya kita lihat, oh di sana kecepatan begitu. Tanpa iman bisa begitu. Harusnya orang Indonesia yang mayoritas umat Islam bisa lebih baik lagi. Lebih baik tidak identik dengan membangun bangunan menjulang, ya, tapi lebih baik membangun orangnya. Nanti orangnya, bangunan seperlunya saja. Seperti di Oman. Oman itu pemimpinnya orang beriman. Kenapa tidak membangun bangunan menjulang tinggi? Mau apa? Tanahnya di sini luas. Yang penting punya rumah yang nyaman. Kenapa tidak dieksploitasi semua minyaknya lah? Kita perlunya cuma segini. Kenapa harus jor-joran mengeksploitasi minyak atau sumber daya yang tidak kita perlukan saat ini untuk generasi yang akan datang? Untuk generasi yang akan datang. Nah begitulah kalau dengan iman. Insya Allah mudah-mudahan kita banyak hikmah yang nanti secara berseri kita lihat. Nah diam pun tadi di sana banyak diam, tapi diam itu diam takut. Ada yang diam takut. Ya apa artinya? Kita harus amar ma'ruf kalau diam terus. Walaupun tentu harus bijaksana di dalam menyampaikannya. Terima kasih sahabat-sahabat, silahkan dilanjutkan. Ini mohon maaf masih low bed begini ya. Dari Pondok Pesantren Serua, Tangerang, Banten. Semoga faliyaqul khairan aw liyasmut. Kita semua bisa berkata baik, benar, atau diam. Bagi kita bicara adalah amal soleh, bukan untuk dipuji orang, agar diridhoi Allah semata. Mohon maaf, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.